Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisis regresi linier berganda. Anggota kelompok kami yang pertama David Alfaina Arzaki, yang kedua Nur Aisyah Natasha Emilina, yang ketiga Diajeng Alfian Damayanti, yang keempat Yohanes Renita. Materi yang pertama mengenai pengertian analisis regresi linier berganda akan disampaikan oleh Saudari Yohanes. Pengertian analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda atau multiple regression analysis adalah analisis regresi di mana variabel terikatnya atau Y dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel bebas X atau X1, X2, X3, dan seterusnya, dan tetap masih menunjukkan diagram hubungan lurus. Dengan kata lain, regresi linier berganda bertujuan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Digambarkan dengan Y sama dengan A plus B1, X1 plus B2, X2 plus B3, X3 ditambah E. Materi yang selanjutnya adalah model regresi ganda. Model ini digambarkan dengan Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah seterusnya ditambah E, di mana Y adalah variabel dependen, X1, X2, dan X seterusnya adalah variabel-variabel independen, sedangkan E adalah galat acak atau random error, dan B0, B1, dan B seterusnya adalah parameter-parameter populasi yang nilainya tidak diketahui. Variabel independen X1, X2, dan X selanjutnya dianggap bukan variabel acak dan dapat diobservasi dengan kekeliruan yang dapat diabaikan. Sebagaimana pada model regresi linier sederhana, jika telah dimiliki sampel berukuran N, maka galat-galat acak E1, E2, dan S seterusnya akan diasumsikan semuanya mempunyai mean 0. Variasi konstan O2 saling independen atau tidak berkorelasi dan berdistribusi normal. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan kegunaan. Adapun fungsi dari analisis regresi linier berganda adalah untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dan juga dapat meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas sudah diketahui nilainya. Untuk kegunaannya, analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor atau variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan. Kelebihan analisis regresi linier berganda dapat menganalisis dengan menggunakan beberapa variabel bebas atau X, sehingga hasil prediksi yang didapatkan lebih akurat dibandingkan dengan regresi linier sederhana yang hanya menggunakan satu variabel bebas atau X. Untuk kelemahan yang pertama, tidak mampu menunjukkan titik jenuh fungsi yang sedang diselidiki. Akibatnya, selalu timbul kemungkinan kesalahan prediksi. Yang kedua, terdapat kemungkinan terjadinya multikolinearitas pada variabel-variabel bebas. Akibatnya, variabel bebas tidak mampu menjelaskan variabel tak bebas atau hubungan antara X dan Y tidak bermakna. Adalah praktek statistik. 1. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Contoh pengaruh X1 secara tersendiri terhadap Y. 2. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Contoh pengaruh X1 terhadap X2 terhadap variabel Y. 3. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Baik, kali ini
kita dapat memulai pengujian analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 16. Seperti biasa, kita mulai dengan membuka program SPSS-nya terlebih dahulu. Kita tunggu. Jika sudah, kita langsung saja dapat mulai dengan menuju variable view terlebih dahulu. Di sini pada bagian name silahkan diketik X1, kemudian di bawahnya X2, kemudian Y. Kita ubah desimal semuanya menjadi 0 ya. Kemudian pada label kita ketikkan motivasi pada X1. Kemudian pada X2 kita ketikkan minat. Kemudian pada Y kita ketikkan prestasi. Jika sudah seperti ini, kita dapat berpindah ke data view. Tampilan data view seperti ini. Telah muncul 3 variabel, yaitu X1, X2, dan juga Y. Setelah itu, kita dapat menginput data yang telah disiapkan di Microsoft Excel. Kita copy paste dengan cara blok seperti ini, kemudian CTRL-C, kemudian pada program SPSS kita klik kanan, kita paste. Hasilnya seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita dapat memulai pengujian dengan cara klik Analyze. Kemudian pada bagian Regression, kita klik Linear. Telah muncul jendela Linear Regression. Setelah seperti ini, kita dapat memindahkan variabel Y ke kolom dependent, kemudian variabel X ke kolom independent. Cukup simpel, caranya cuma seperti ini. Kita tinggal klik OK. Kita tunggu hasil outputnya keluar. Nah, di sini sudah muncul output regresi. Dan selanjutnya, kita dapat menginterpretasikannya atau memahami hasil dari output ini untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan perumusan hipotesis dan juga dasar pengambilan keputusan yang telah kita uji. Terdapat perumusan hipotesis yaitu 3 hipotesis. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh motivasi terhadap prestasi. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh minat terhadap prestasi. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh motivasi dan juga minat secara simultan. Simultan di sini berarti bersama-sama terhadap prestasi. Dan di sini kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Atau nilai signifikansinya 0,05%. Nilai signifikansinya 0,05. Kemudian pada dasar pengambilan keputusan, di sini pada uji T, jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 atau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 atau T hitung lebih kecil daripada T tabel,
maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan rumus untuk mencari T tabel yaitu di sini terdapat nilai signifikansi dibagi 2. Nilai signifikansinya 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Kemudian N min K min 1. N di sini yaitu jumlah sampel. Jumlah sampelnya tadi sebanyak 12 sampel. Kemudian min K. K di sini yaitu jumlah variabel bebasnya. Jumlah variabel bebasnya ada 2 yaitu X1 dan juga X2. Kemudian min 1. Min 1 di sini rumus ya. Jadi N min K yaitu 12 min 2 sama dengan 10, min 1 sama dengan 9. Setelah seperti ini, langsung saja kita cari pada T tabel yang sudah saya siapkan. Di sini sudah menunjukkan pada nilai signifikansi 0,05, 0,025, yaitu menunjukkan nilai sebesar 2,262. Ini ya. Lanjut pada uji F. Jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 atau F hitung lebih besar daripada F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 atau F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Sedangkan untuk rumus mencari F tabel sendiri yaitu K jumlah variabel bebasnya yaitu 2, kemudian N min K. N tadi jumlah sampel yaitu 12, kemudian min K, K-nya 2, sama dengan 10. Lanjut kita cari pada F tabel. Di sini sudah saya tandai. Menunjukkan nilai 4,103. Saya tulis 4,10 aja. Lalu kita tinggal menginterpretasikannya. Di sini pada uji T, kita lihat pada tabel koefisien. Sudah saya pindahkan ke sini agar lebih mudah untuk memahami. Pada pengujian hipotesis pertama, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347. Ya, dapat diartikan hal ini lebih besar daripada nilai signifikansi, yaitu 0,05. Dan juga nilai T hitung sebesar 0,992 yang lebih kecil daripada T tabel sebesar 2,262. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ini ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Kemudian pada hipotesis kedua, pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,007. Hal ini diartikan lebih kecil daripada 0,05. Dan nilai T hitung sendiri menunjukkan 3,441 yang artinya lebih besar daripada T tabel 2,262. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ini diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Lanjut pada pengujian hipotesis ketiga dengan uji F, pada output ini terdapat tabel ANOVA ini. Ini uji F ya. Kemudian saya sudah pindahkan ke sini. Dalam pengujian hipotesis ketiga ini, diketahui nilai signifikansi
untuk pengaruh X1 dan juga X2 secara simultan atau secara bersama-sama terhadap Y adalah sebesar 0,000. Ini diartikan lebih kecil daripada 0,05. Dan nilai F hitungnya sebesar 23,978 yang lebih besar daripada F tabel, yaitu 4,10. Ini ya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ini diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Dan yang terakhir, pada output koefisien determinasi, ini ya, terdapat tabel ini, sudah saya pindahkan juga. Berdasarkan output ini, diketahui nilai R² sebesar 0,842. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan juga X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 84,2%. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.